Kembali lagi di Economic Update CNBC Indonesia, masih berdialog bersama kami tentunya Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, terkait bagaimana dengan strategi Bank Jatim menjawab tantangan pandemi di tahun 2021 ini. Pak Busrul, kita lanjutkan kembali dialog kita di sore hari ini tentunya untuk saat ini strategi apa yang akan diterapkan oleh Bank Jatim untuk menghimpun dana pihak ketiga. Inovasi apa yang dilakukan Pak untuk meningkatkan dana murah Pak? Baik, terima kasih Mas Gibran. Sebagai gambaran kami informasikan bahwa Bank Jatim posisi bulan Juni 2021, dana pihak ketiga kami sebesar 81,5 triliun atau secara year on year itu meningkat 27,36%. Year to date mencapai 19%. Alhamdulillah pertumbuhan yang bagus ini ada dua komposisi. Satu adalah dana pemerintah, yang kedua dana masyarakat. Bagaimana strateginya? Tentu khusus dana pemerintah, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemilik dana, untuk senantiasa bisa inline dengan program-program yang mereka lakukan. Kami melakukan strategi untuk saling take and give. Salah satunya adalah bentuk CSR yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat stakeholder yang ada di berbagai masing-masing daerah. Dengan demikian maka ada kerjasama yang bagus. Prime customer kami dalam ini adalah pemerintah daerah. Kemudian yang kedua strateginya adalah bagaimana mengarahkan dana-dana pemerintah daerah ini tidak lagi ke arah deposito. Karena ini yang sedang terjadi. Kami ke depan agar kami berkomunikasi lebih intens lagi dengan mereka agar bisa digeser ke arah dana murah. Dalam ini adalah giro atau tabungan. Nah, giro apakah dalam bentuk sesuai dengan counter rate-nya, kalau tidak di tabungan dengan counter rate-nya, karena kami saat ini masih memiliki suatu special rate yang cukup dominan. Dan ini yang perlu kami komunikasikan sebagai bagian dari strategi untuk dana pihak ketiga yang lebih efisien. Kemudian strategi lain adalah kami tentu melakukan inovasi-inovasi, diantaranya adalah bagaimana kami meningkatkan produk-produk berbasis digital, termasuk juga bisnis prosesnya. Dalam hal ini kami memiliki produk kris dan virtual account. Dengan adanya dua produk ini, maka diharapkan pengendapan dana lebih besar dan tentu lebih murah, ada pergeseran dari dana-dana deposito atau dana mahal ke dana murah, baik itu giro maupun tabungan. Dalam hal dana murah ini tentu kami perhatikan bagaimana nominalnya, bagaimana komposisinya, dan bagaimana pricing-nya. Dengan demikian maka kami juga memberikan suatu gimmick, suatu stimulus kepada para nasabah penabung kami, baik itu sifatnya pemerintahan maupun di masyarakat. Sebagai contoh bahwa untuk menggerakkan PAD daerah, terutama di perpajakan, kami memberikan stimulus berupa hadiah 30 paket umroh. Ini sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Dan ini menarik sekali buat masyarakat sehingga disiplin mereka untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah bisa lebih baik lagi ke depannya. Termasuk juga di dalamnya adalah undian-undian. Kami punya undian Simpeda, undian siklus, termasuk untuk kami memiliki program-program yang terkait dengan nasabah-nasabah prioritas. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kami juga kerjasama dengan e-commerce yang ada, marketplace yang ada, baik itu GoPay, Tokopedia, Link Aja, Indomaret, dan lain sebagainya. Bagaimanapun kami Bank Daerah, Bank Jatim perlu terus berkolaborasi dengan mereka. Sehingga dengan demikian maka potensi pasar yang besar bisa kita garap bersama dan juga bisa memberikan keuntungan bersama dengan mereka semua. Saya kira demikian, Mas Gibran. Iya, Pak, kalau kita lihat dengan luasnya tentunya pasar layanan digital juga yang sedang dikembangkan oleh perbankan, untuk layanan digital Bank Jatim ke depannya akan dikembangkan seperti apa, Pak, arahnya? Atau mungkin saat ini juga seperti apa untuk update-nya, Pak, layanan digital dari Bank Jatim? Baik, terima kasih Mas Gibran. Kami sampaikan bahwa era pandemik ini mau tidak mau memang harus ditingkatkan layanan digitalnya. Sebagai gambaran kami sampaikan bahwa beberapa produk kami baik melalui e-channel, baik itu yang sifatnya ATM dan lain sebagainya termasuk mobile banking, kami sampaikan bahwa contoh sederhana SMS banking.
SMS banking posisi Juni ya untuk jumlah pengguna atau usernya kami meningkat 17% atau dalam 2 tahun terakhir itu meningkat hampir 2 kali lipat dari 209.915 user menjadi 407.153 user. Kemudian termasuk mobile banking. Mobile banking pada tahun 2019 awal mula terjadinya awal tahun 2020 terjadinya COVID dari 185.235 pengguna atau user menjadi 329.318 atau meningkat 78% data pertumbuhan penggunanya. Demikian juga internet banking dari 26.563 user menjadi 58.102 user, tumbuh 123%. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dari perilaku nasabah sejak era pandemik melakukan transaksi tidak lagi ke banking hall, tapi kepada produk-produk atau channel yang terkait dengan digital ini. Untuk itu maka kami perlu mengembangkan ini terkait dengan transaksi di bidang ini. Apa yang kita kembangkan? Yang pertama, optimalisasi terhadap fitur-fitur yang ada, baik itu di SMS banking, mobile banking, internet banking. Yang kedua adalah penambahan fitur-fitur yang ada dengan inovasi-inovasi yang baru terkait dengan produk-produk yang kita miliki. Saya kira demikian, Mas Gibran. Ya, Pak Busrul, kalau kita lihat bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini yang sudah merembet sampai dengan tahun 2021 tentunya juga menekan sektor termasuk sektor keuangan. Anda melihat seberapa kuat sebenarnya Bank Jatim menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 kemarin, Pak? Baik, ada 2 hal Mas Gibran. Yang pertama adalah kami kuatkan di e-channel-nya. Kemudian yang kedua di aplikasinya. Terkait dengan e-channel, kami memiliki beberapa perangkat, diantaranya adalah ATM, kami memiliki 780 mesin ATM, termasuk CRM sebesar 26 mesin yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Kemudian SMS banking ada 407.000 nasabah individu, mobile banking ada 330.000, internet banking ada 59.000, dan EDC ada 197 mesin. Dari e-channel yang ada ini, kami strateginya tentu akan menambah jaringan ini ke depan. Yang kedua adalah terkait aplikasi. Terkait aplikasi ini kami tingkatkan untuk kris-nya. Ya, kris karena di sini year on year transaksi kris kami tumbuh sebanyak 122%. Kemudian untuk virtual account kami juga mengalami peningkatan. Virtual account ini sudah kami laksanakan di 300 institusi, baik lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, bantuan sosial, rumah sakit, termasuk juga di aplikasi mobile dari fintech lainnya. Untuk di sisi pembiayaan, kami kembangkan untuk EKMG dan e-loan. Ini mempermudah para nasabah untuk pengajuan kreditnya by digital. Ada 1.685 pengajuan kredit by digital yang telah kami setujui untuk melalui produk ini. Termasuk e-loan, ada sekitar 2.587 yang on process untuk ini. Dengan demikian maka terkait dengan digital banking ini ke depan, kami tingkatkan termasuk berkolaborasi dengan ekosistem digital yang ada. Baik itu Tokopedia, Gojek, Shopee, OVO, dan lain sebagainya. Secara overall, inovasi apa yang kami lakukan adalah kami akan membangun branding digital banking-nya. Ya, bagaimanapun kita memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah pilar terkait dengan pemerintah daerah dan ASN. Yang kedua pilar terhadap nasabah UMKM. Dan yang ketiga pilar terhadap nasabah masyarakat pada umumnya. Dari ketiga dan juga terintegrasi dari produk yang sedang kami kembangkan yang namanya J-Connect. J-Connect ini ada di Bank Jatim Mobile. Dengan demikian maka semua pilar-pilar ini, terutama yang pemerintah daerah, kita kembangkan keuangan daerah, termasuk di sisi penerimaan daerah, di sisi pengeluaran juga UMKM-nya. Ada produk-produk UMKM yang terkait dengan ini, diantaranya adalah bagaimana kita memiliki produk-produk
Elun, Jatim Kilat, dan lain sebagainya. Demikian, Mas. Ya, Pak Busrul, ini terkait dengan PPKM yang masih diberlakukan oleh pemerintah, utamanya saat ini PPKM darurat. Apakah mempengaruhi target-target dari Bank Jatim di tahun 2021 ini atau seperti apa optimisme dari Bank Jatim untuk menyongsong 2021 yang jauh lebih baik ketimbang 2020 ini? Baik, kita lihat dulu existing-nya, Mas Gibran ya. Sampai dengan posisi Juni, KAR kami masih terpelihara dengan baik, bahkan mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,10%. Kemudian laba kami juga tumbuh 5,56% dari posisi 980 miliar menjadi 1,03 triliun posisi Juni 2021. Kredit juga tumbuh 8,72%. Artinya existing sudah tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana terkait dengan target-target? Nah, kami memang memiliki target-target. Target di kredit pada akhir tahun ini kami adalah sebesar 45,26 triliun. Kemudian target total DPK 74 triliun dan total laba 1,74 triliun. Kita pahami bersama bahwa PPKM ini sangat tergantung dari bagaimana penyelesaian dari COVID ya, yang saat ini benar-benar begitu cepat penularannya. Apalagi PPKM diperpanjang menjadi 6 minggu ke depan. Dengan demikian ini menambah tekanan bagi kami, khususnya di sektor keuangan. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan adanya seperti ini akan ada revisi. Seperti contoh kita perhatikan bahwa pemerintah pada akhir tahun ini semula pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 7%, Kementerian Keuangan sudah memperkirakan bahwa akhir tahun pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 3,7 sampai 4,5%. Artinya dengan ada koreksi ini memungkinkan juga untuk ada revisi target. Namun demikian, kami tetap berusaha memberikan suatu upaya yang terbaik, upaya yang maksimal, karena kami ingin mengembangkan bagaimana agar ekonomi masyarakat daerah Jawa Timur tetap tumbuh dengan peran serta dari Bank Jatim, terutama dengan pembiayaannya. Nah, memang kita sadari bersama bahwa di era pandemi COVID ini, untuk melempar kredit atau meningkatkan LDR bukanlah pekerjaan mudah. Tapi kalau kita bisa asesmen dengan baik, bisa lihat secara prudent potensi-potensi pasar yang ada, insya Allah ini bisa membuka peluang, menaikkan LDR, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, terutama di sisi perekonomian. Demikian Mas Gibran. Ya, semoga apa yang diharapkan dan juga tentunya yang ditargetkan oleh Bank Jatim di tahun 2021 ini bisa tercapai. Terima kasih untuk waktunya di sore hari ini, Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman. Sehat selalu dan sukses untuk Anda dan juga Bank Jatim, Pak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.